والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الفاتحة. والضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه من دانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي يا مشفع خصانا اللهم صل على حبيبك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الشرك والوفاء ما بعد. Ya Maha Nur Syafaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bosannya kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat hadir untuk melangkahkan kaki kita dalam majlis yang mulia ini. Dan insyaAllah majlis ini bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa tersampaikan kepada manusia yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang soleh hingga yaumul qiyamah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Kalau bersyukur dalam keadaan lapang, insya Allah banyak yang bisa. Bersyukur dalam keadaan lapang masih bisa kita perbuat. Bahkan itu pun banyak orang yang kurang syukurnya saat keadaan lapang, apalagi bersyukur di saat keadaan susah, sempit. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita di dalam ayatnya, di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tambah. Tambah, jangan mikir nambahnya seperti kita nambah gitu. Jadi orang ada salah kaprah dalam menyikapi ayat ini. Bersyukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memberikan, kalau kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan berupa harta, kita syukuri. Kita syukuri, maka Allah tambah apa? Bukan tambah lagi duitnya, bukan. Bukan tambah lagi mobilnya, bukan. Bukan tambah lagi bisnisnya, bukan. Tapi Allah tambah keberkahan di dalam apa yang Allah berikan itu. Allah tambah keberkahan. Berkah itu bimakna ziyadatil khair. Berkah itu maknanya bertambahnya kebaikan. Ketika orang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezekinya itu dipergunakan kepada tempat yang baik. Itulah makna berkah. Ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beridentik dengan rasa syukur itu identik dengan nikmat Allah. Nikmat ini ada 3. Nikmat yang kecil di mata Allah. Yang pertama, nikmat yang kecil di mata Allah, kecil di hadapan Allah, tapi besar di hadapan manusia. Ada nikmat yang kecil di hadapan Allah, besar di hadapan seluruh hamba-hambanya. Apa itu? Nikmat harta, pangkat, dan jabatan. Nikmat itu semuanya kecil. Orang yang banyak harta, miliuner, triliuner, semuanya itu kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sejatinya nikmat itu sangat-sangat besar bagi seluruh manusia. Bahkan karena nikmat itu, orang rela menghalalkan segala cara. Ada yang berani nipu, senggol sana, senggol sini, untuk mendapatkan nikmat yang sejatinya kecil di hadapan Allah, tapi besar di hadapan manusia. Banyak caranya dilakukan. Karena apa? Karena manusia beranggapan seluruhnya, hampir rata-rata manusia, bahwa orang yang punya banyak harta
adalah orang yang diberikan nikmat dari Allah. Sebenarnya itu nikmat yang kecil. Ada nikmat yang besar di hadapan Allah, tapi kecil di hadapan manusia. Nikmat apa? Nikmat iman wal Islam. Sejatinya keimanan itu yang sudah Allah berikan kepada kita, jarang kita syukuri kenikmatan. Bahkan ada orang yang bisa digadai imannya hanya dengan sebungkus supermi. Digadaikan imannya hanya untuk mendapatkan jabatan. Digadaikan imannya hanya untuk mendapatkan harta yang bukan apa-apanya. Itulah yang dianggap manusia besar, tapi sejatinya itu dianggap kecil manusia, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sejatinya yaitu nikmat kita berjumpa dengan Allah, liqa Allah. Perjumpaan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang kita harusnya ada di dalam hati kita cita-citakan dari mulai sekarang sampai nanti kita bertemu dengan nikmat itu, yaitu nikmatnya berjumpa dengan Allah, nikmatnya berjumpa dengan Rasulullah. Semuanya kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak ada nikmatnya kalau tidak memandang Allah, tidak memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat surga itu tidak ada rasanya kalau tidak memandang wajah Allah, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menikmati nikmat yang sejatinya, perjumpaan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di alam dunia ini dapat berjumpa, menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaq sayyidina Muhammad بجاه سيدنا محمد بحاجتنا حاجة دنيوية وحاجة أخروية وأنت عالم بها وخبير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الذي دعوهم فيها سبحانك اللهم وأتم بها سلام وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.